Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah. Natin Allah subhanahu wa ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin wa yaj'aluna minal ulama'il amilin kama naqra'uha biniyati anna Allah yursilu misla sawaba qira'atina ila arwahi abaina wa ajdadina wa ummahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimin muslimat nakhussu khususan ila arwah al-muassisina wal mutabarri'ina li hadzal masjid kama nakhussu khususan ila arwah ulama'ina wa masyayikhina. Asallahu subhanahu wa ta'ala an yanfa'ana bi ulumihim fid darain wa bi niyati an Allah yubariku bi a'marina wa amwalina wa dzurriyyatina wa yashfi mardana wa yarhamu amwatana wa yaqdi jami'a hawaijna. Ala hadhihi niyyah lihal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya hormati para guru, asatidzah, para bapak hadirin, pengurus serta jamaah majlis ta'lim Masjid Jami' Dia Guru Sya'ban, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Selasa yang berkah ini tanggal 23 Sya'ban 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 6 April 2021. Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat melaksanakan kewajiban kita. Salat subuh kita laksanakan secara berjamaah sambil menunggu terbitnya matahari. Kita tidak beranjak dari tempat kita melaksanakan salat subuh berjamaah agar kita mendapatkan pahala bagaikan orang yang melaksanakan haji dan umrah. Namun untuk pagi hari ini ya tidak seperti biasa. Ini merupakan pengajian kita yang terakhir menjelang datangnya bulan suci Ramadan, acara penutupan sementara. Nah, ini yang menjadi adat dan tradisi Mu'alim Kiai Syafi'i. Walaupun acara penutupan, namun yang namanya ngaji nggak pernah ditinggalin walaupun hanya sebentar atau sedikit.
Tentu harapan kita tidak lain semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini berikut saudara-saudara kita pengurus Masjid Jami' Diabul Sya'ban yang telah menyediakan segala macam fasilitas sehingga kita bisa ngaji, seluruhnya tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan bacaan kitab kita di halaman 165. Pagi hari ini kita membaca dua ayat surat Ali Imran. Ayat yang pertama adalah ayat 164. Yang 164 ini diberikan judul oleh Tuan Musannif dalam bukunya, kitabnya Qabasun min Nuril Qur'anil Karim, yang muallifnya baru saja dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Ayat 164 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Ini ayat 164 surat Ali Imran. Beliau rahimahullah memberikan judul An-Ni'matul Uzma Bi'satus Sirajil Munir. An-Ni'matul Uzma Bi'satus Sirajil Munir. Nikmat besar bagi kita ini kaum muslimin, bahkan bukan kaum muslimin, rahmatan lil alamin, alam semesta. Nikmat yang paling besar adalah bi'satus sirajil munir, diutusnya Allah mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai utusannya, yang di sini diberikan julukan Sirajul Munir. Siraj artinya lampu, Al-Munir yang menerangkan alam semesta dari kegelapan. Itulah judul yang diberikan oleh Tuan Musannif ayat yang berbunyi laqad manallahu. Wa ba'da hadza sana'il atir, setelah pujian Allah Subhanahu wa taala, al-atir, pujian yang harum, ya. Pujian yang harum terhadap siapa ini? Terhadap Nabi Muhammad SAW. Karena sebelum ayat ini Allah berfirman Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Walau kunta faddan ghalizal qalbi lan faddu min haulik. Ini merupakan pujian Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah pujian ini kemudian Allah lanjutkan dengan firman-Nya laqad manallahu. Wa ba'da hadza sana'il atir, setelah pujian Allah yang sangat harum kepada Nabi Muhammad yang terdapat pada ayat sebelumnya, yaitu fabima rahmatin minallahi lintalahum. Ja'atil ayatul karimah, ayat Al-Qur'an, firman Allah, ayat-ayat yang mulia melanjutkan firman-Nya tuzakkirul mu'minin, mengingatkan kepada kita ini kaum mukmin, mengingatkan kita semua kaum mukmin bin nikmatil uzma, dengan nikmat besar, ya. Bahkan besar, terbesar, alaihim, terhadap kita ini orang mukmin. Tidak lain adalah nikmat tersebut bi'satus sirajil munir, diutusnya seorang Nabi, ya, dan Rasul, yaitu siapa yang dimaksud tidak lain adalah Khatamul Anbiya wal Mursalin sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi dan rasul. Nah, fabi'satuhu salawatullah alaihi, diutusnya beliau Nabi Muhammad menjadi rasul kita ini bersama adalah minnatul kubra, pemberian karunia Allah yang sangat besar, nikmatul uzma, nikmat terbesar. Itulah Allah firmankan laqad manallahu 'alal mu'minin. Ini laqad, ini jawab qasam. Jadi takdirnya wallahi laqad manallahu 'alal mu'minin.
Jadi Allah Ta'ala sendiri bersumpah atas nama dirinya, demi aku, demi Allah, kan yang sumpah itu Allah sendiri, demi kebesaranku, demi aku Tuhanmu. Manallahu alal mu'minin, sesungguhnya aku telah telah memberikan kepada engkau, kepada kalian yang beriman. Padahal Nabi Muhammad diutus bukan hanya kepada yang beriman, rahmatan lil alamin. Kenapa di sini yang disebut kaum yang beriman? Padahal Nabi Muhammad diutus untuk semua, untuk alam semesta. Kalau nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad untuk kaumnya khusus, ya. Namun untuk Nabi Muhammad bukan hanya orang Arab, tapi untuk semua, kafatan linnas, bahkan bukan hanya untuk manusia, bahkan untuk bangsa jin dan alam semesta. Kenapa di sini yang disebut mukminin? Karena hamba-hambanya Allah yang berimanlah yang apa tuh? Yang bisa diberikan peringatan. Kalau yang lain itu susah, ya. Jadi disebutnya orang mukmin secara khusus, padahal Nabi Muhammad diutus untuk seluruh alam semesta. Kenapa mukmin disebut secara khusus? Karena orang mukminlah yang bisa, ya, mengambil manfaat faedah dari diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idz ba'atsa fihim rasulan, ketika Allah mengutus fihim, kepada mereka, kepada kita ini semua, rasulan, seorang rasul, min anfusihim ay min jinsihim, ya. Ada lagi laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Nah, kalau min anfusikum bisa dibaca min anfasikum. Seorang rasul yang paling terpilih, ya. Nah, kalau ini min anfusihim ay min jinsikum. Rasul Muhammad aku utus sebagai rasul tidak lain adalah bangsa kamu sendiri, bangsa Arab. Sebab ini kan berbicara, ayat ini khusus kepada mereka. Muhammad yang aku utus sebagai rasul tidak lain adalah dari bangsa kamu sendiri. Artinya apa bangsa kamu sendiri? Yang kamu tahu sejak kecil, sejak lahir, sejak kecil sampai dewasa, semua kamu tahu itu, ya. Dia adalah manusia pilihan yang apa itu, ya, yang akhlaknya luar biasa. Sehingga sejak kecil, ya, beliau sudah mendapat julukan Al-Amin tuh. Padahal kamu itu tahu siapa Muhammad sejak kecil. Oleh karena itu min anfusihim ay min jinsikum, ya. Kamu tahu itu, karena Muhammad itu adalah orang Arab seperti kamu yang kamu tahu sejak lahir, sejak kecil. Sifatnya ini Muhammad yang aku utus sebagai penutup para nabi dan rasul, yatlu alaihim ayati, menyampaikan, ya, membacakan ayat-ayat Quran yang Allah wahyukan kepada kamu semua, disampaikan, tidak ada yang disembunyikan. Yuzakihim yutahhiruhum minadzunubi wa danasil a'mal. Yang kedua, sifatnya nabi dan rasul adalah membersihkan kamu dari segala macam kotoran dosa, terutama di sini adalah syirik, karena mereka itu menyembah berhala. Yu'allimuhumul kitaba. Nah, ini sifat nabi yang ketiga, yu'allimuhumul kitab, mengajarkan kamu Alkitab, ya, yaitu Al-Qur'anul Karim, ya, yang tadi. Wal hikmah, yang dimaksud adalah, ya, menyampaikan hadis-hadis beliau. Karena hadis-hadis Nabi ini adalah bayan, keterangan daripada Alkitab. Kalau seandainya Nabi hanya menyampaikan Al-Quran saja, beliau nggak terangkan, nah ini kita nggak paham. Berkat Nabi Muhammad maka kita memahami Al-Quran. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, walaupun, ya, kamu, maksudnya kamu ini, ya, orang mukmin, kita ini semua dulu sebelum diutusnya nabi dan rasul, lafi dhalalim mubin, dalam kegelapan yang sangat nyata. Nah, berkat diutusnya nabi dan rasul sehingga kita mengenal, ya, mengetahui yang hak dan yang batil,
Oleh karena itu pantas dan cocok ketika Nabi dijuluki dengan As-Sirajul Munir. Allahumma rzuqna mahabbatah. Ya Allah, berikanlah kami taufik sehingga kami ini bisa mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sekaligus iktifa hadhil karim, mengikuti petunjuknya yang mulia. Nah, itulah ayat 164. Kemudian kita lanjutkan dengan 165. Nah, ayat yang 165 ini yaitu mengenai apa nih? Mengenai kekalahan yang diderita oleh kaum mukminin, muslimin, sahabat Nabi Muhammad pada saat perang Badar. Nanti ayatnya berbunyi wal awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mislaiha qultum anna hadza qul huwa min indi anfusikum innallaha ala kulli syai'in qadir. Ini ayat 165 diberikan judul oleh Tuan Musannif dengan judul Khizlanul Munafiqina lil Mu'minina fi Uhud. Khizlanul Munafiqin, kehinaan, ya, kehinaan terhadap orang-orang munafik, lil mu'minin, ya, penghinaan orang munafik terhadap orang mukmin pada waktu perang Uhud. Apa kisahnya itu? Kisahnya adalah inhazamal muslimuna fi Uhud. Kaum muslimin kalah waktu perang Uhud. Ini perang Uhud, perang yang kedua tahun 2 Hijriah. Sebelumnya pernah terjadi perang Badar 1 tahun sesudah hijrah, di mana kaum muslimin Nabi Muhammad dan para sahabat diberikan kemenangan. Walaupun bilangan mereka sangat sedikit ketimbang daripada orang-orang kafir. Jadi 1 berbanding 3. Demikian juga persenjataannya luar biasa. Kaum muslimin sangat sederhana, namun pada waktu perang Badar itu menang, di mana kaum muslimin telah menawan 70 orang-orang kafir dan menewaskan 70 orang kafir, ya. Termasuk yang tewas perang Badar itu adalah Abu Jahal, ya. Itu perang Badar. 1 tahun berikutnya, tahun kedua, terjadilah perang Uhud, ya. Nah, di mana kaum muslimin di sini kalah. Kekalahan kaum muslimin pada waktu perang Uhud sesungguhnya ba'dal intisar tuh. Bukan kalah sejak semula. Mula-mulanya menang nih pada waktu perang Uhud. Namun ya akhirnya berbalik. Sebelum perang berakhir kaum muslimin menderita kekalahan. Ini merupakan pelajaran yang sangat berharga. Ya. Agar jangan sampai terulang pada masa-masa yang akan datang. Di sini akan diterangkan sebab apa, ya, sahabat Nabi yang ikut perang Uhud itu menderita kekalahan yang semula menang gitu. Allazi haqqaquhu bi imanihim wa sabatihim wa yakinihim. Mula-mulanya mendapat kemenangan, ya, ya. Kena iman mereka, tetap mereka, keyakinan mereka akan yang hak melawan yang batil. Fa ba'da angkanan nasru halifahum, setelah menang pada awal peperangan Uhud, maka berbalik tuh, inhazamu wan kasaru. Akhirnya mereka itu kaum mukminin, para sahabat, saudara-saudara kita menderita kekalahan. Faja'atil ayatul karimah tatahaddatsu an asbab tilkal hazimah. Ayat yang akan kita baca ini menceritakan kisah kenapa mereka itu menderita kekalahan. Nah, ini pelajaran yang sangat berharga. Apa sebabnya gitu? Jangan sampai terulang sabab seperti ini. Wa tubayyinu mauqifal munafiqin. Nah, ayat ini pula menerangkan sikapnya orang munafik. Jadi kalau di Mekah sebelum hijrah itu enggak ada orang munafik. Musuh Islam hanya orang-orang musyrik yang menyembah berhala. Tatkala kaum muslimin berada di Madinah sudah punya negara, ya. Ada musuh-musuh Islam, orang Yahudi, orang Nasrani, kemudian ada orang munafik di Madinah, di samping orang musyrik yang ada di Mekah, ya. Nah, ini bagaimana sikap orang munafik saat terjadi perang Uhud. Karena Nabi Muhammad SAW sebagai kepala negara memperlakukan orang munafik seperti orang mukmin, ya.
Kan kita ini diperintah untuk memperlakukan manusia secara zahir, karena mereka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, walaupun hatinya itu tidak mukmin, namun kita memperlakukan bagaikan saudara kita. Nah, ketiga, memang sudah menjadi kewajiban warga negara. Ini kan di Madinah ada tiga warga negara. Pertama, kaum mukminin yang memang benar-benar beriman, sahabat Nabi. Yang kedua, orang munafik menjadi warga juga. Ada warga Yahudi Nasrani yang namanya non muslim, kalau sudah menjadi warga, saat negara diserang oleh musuh, maka tiap-tiap warga negara dengan agamanya masing-masing wajib membela negara, kan begitu. Nah, ini perang Uhud, orang-orang musyrik yang datang dari Mekah itu menuntut balas, Nah, tentu kewajiban warga negara, walaupun munafik, walaupun Yahudi Nasrani, harus membela negara. Jangan sampai negara ini diserang oleh orang-orang musuh dari Mekah. Bagaimana sikapnya orang munafik? Di sini diceritakan tubayinu mauqifal munafiqinal mukhzi. Nah, sikapnya orang munafik sangat disayangkan pada perang Uhud ini. Apa itu? Mimma sababa tasbita azaimal mu'minin. Sikapnya orang munafik ini yang di bawah pimpinan mereka yang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul namanya. Sangat sikap mereka sangat disayangkan, yang menyebabkan orang-orang mukmin menjadi lesu, menjadi lemah gitu, Syalla harakatuhum ambapi badil amri, menyebabkan orang-orang mukmin lain menjadi patah semangat. Apa pasalnya itu? Pasalnya adalah Ubay bin Salul punya anak buah, kira-kira ada 300 orang ikut perang Uhud. Di tengah-tengah perjalanan, belum sampai ke medan pertempuran, maka Ubay bin Salul ajak pulang anak buahnya yang jumlahnya 300. Yuk kita pulang, Kenapa kita ikut perang? Bisa jadi nanti kalau kita perang kita mati gitu. Nah, disebabkan kena Ubay bin Salul ngajak pulang anak buahnya 300, menyebabkan kaum mukmin yang lain gitu, mukmin yang lain yang tadinya semangat perang, Nah, inilah penannya orang munafik pada waktu perang Uhud yang dikatakan mimma sababa tasbita azaimil mukmin, menyebabkan orang-orang mukmin yang lain menjadi patah semangat, karena mereka itu enggak melanjutkan perjalanan, di tengah jalan mereka pulang. Mungkin mereka memang sudah berencana seperti ini, Syalla harakatuhum fi badil amr, sehingga dari awal peperangan kaum muslimin patah semangat. Namun akan tetapi lakin sabbatahum wa qawwahum ala mulaqatil adu, namun Allah taala tetapkan hati kaum mukminin untuk tetap melawan musuh, menjumpai musuh di medan Uhud. Raghma anna Ubay bin Salul, ini Ubay bin Salul ra'sal munafik in khazala huwa wa ashabuhu. Ini Ubay bin Salul, pemimpin orang munafik, in khazala, memisahkan diri dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Yauma Uhud faraja'a, Ubay bin Salul menarik mundur dengan anak buahnya, wa kanu nahwan min salasimi'ati muqatil, mereka berjumlah kira-kira 300 prajurit. Wa qala aduwallah, kata musuh Allah yang dimaksud Ubay bin Salul kepada anak buahnya yang jumlahnya ada 300, alama nu'aridu anfusana lil mukhatir. Kenapa kita memaksakan diri kita untuk sesuatu yang bahaya gitu, Mengapa kita memaksakan diri kita untuk sesuatu yang berbahaya, maksudnya ikut perang? Kemungkinan nanti kalah, kita pada mati. Lebih baik kita
kita pulang gitu ya. Nah, itulah kata Ubay kepada anak buahnya. Nah, anak buahnya kena pemimpin mereka ngajak pulang, akhirnya anak buahnya ngikut pulang. Nah, ini kan membuat kaum mukmin ya menjadi patah semangat. Namun Allah Ta'ala kuatkan hatinya orang mukmin itu. Wa ma'akillatil adad birrijal intasaral mu'minun. Karena Allah Ta'ala kuatkan hatinya orang mukmin walaupun sudah ditinggalkan oleh pasukan munafik, namun tetap sahabat Nabi jumpain musuh di Uhud, walaupun bilangannya berkurang, namun awal-awalnya Allah Ta'ala berikan kemenangan. Tuh. Intasaral mu'minun, walaupun bilangannya sudah berkurang. Hatan hazamu ya, jaisal musyrikin, sehingga sahabat Nabi dan orang-orang mukmin mengalahkan orang-orang musyrik yang datang dari Mekah. Pawal laul adbar. Nah, sehingga orang-orang musyrik itu laul adbar, artinya mundur ke belakang, kalah gitu. Walakin akan tetapi, nah ini yang tadi dikatakan awalnya menang, kok kenapa akhirnya dikalah ya? Walakin ar-raghbata fi jam'il ghanimah, oleh kena sebagian daripada sahabat Nabi tidak mentaati perintah Nabi ya. Nabi perintah mereka ada pasukan namanya pemanah yang Nabi Muhammad tugaskan mereka memanah kaum musyrikin dari atas bukit strategis, bukit kecil. Setiap ada orang musyrik yang datang, Nabi perintah memanahi mereka. Inilah yang menyebabkan kita menang. Namun ketika dapat kemenangan, orang-orang yang di atas itu melihat saudaranya yang di bawah udah menang, pada turun ya. Lupa akan perintah Nabi untuk tidak meninggalkan tempat yang strategis itu. Sebagian di antara sahabat Nabi ninggalin tempat itu, turun ke bawah, tidak lain adalah ingin dapat harta ghanimah gitu, karena udah menang. Sebab kalau kita masih tetap di atas, bisa-bisa kita nggak kedapetan ya. Dia lupa akan perintah Nabi. Nabi perintah jangan ninggalin tempat kecuali kalau udah selesai perang. Inilah yang menyebabkan kekalahan. Fawallau lakin ar-raghbah fi jam'il ghanimah. Tuh ada sebagian di antara sahabat Nabi yang di atas bukit ya ditugaskan untuk memanah itu ingin dapat ghanimah karena melihat saudaranya yang di bawah udah menang. Mukhalafata ba'di sahabat li amri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagian di antara prajurit yang di atas itu menyalahi perintah Nabi, tidak mentaati perintah panglima perang Nabi Muhammad SAW. Haitsu taraka rumah amakinahum, pasukan pemanah meninggalkan tempat mereka. Allati haddada lahum Rasulullah, yang telah Rasulullah tentukan, kamu di sini jangan ninggalin tempat ini ya. Wa ausahum alla yabrahu, Nabi perintah mereka jangan sampai ninggalin tempat yang strategis itu. Wa qala lahum, kata Nabi kepada mereka sebelum mereka itu ditugaskan menempati tempat itu para pemanah, apa kata Nabi? La tabrahu amakinakum, jangan sekali-kali kau tinggalkan tempat kamu ini. Hatta walau ra'aitumuna takhattafat natair, walaupun kamu dari atas melihat kami yang di bawah, walaupun kamu yang di atas melihat kami saudara kamu yang di bawah ya, itu disambar oleh burung ya. Seandainya kamu melihat kami ini di bawah disambar oleh burung pun, janganlah kamu ninggalin kamu tempat yang di atas itu yang strategis. Itulah pesan Nabi. Fakhalafu, akhirnya mereka itu yang di atas itu yang Nabi kita perintah jangan ninggalin tempat, dia itu menyalahi perintah Nabi. Sebagian di antara mereka turun dari bukit itu padahal sebelumnya menang tuh ya. Fakhalafu ba'dan nasi amra ar-rasul wa nazalu, mereka turun. Tidak lain tujuannya turun adalah li jam'il ghanimah, untuk dapat ghanimah. Ra'al musyrikun, nah orang-orang musyrik yang semula udah kalah mundur ke belakang, ngelihat tempat strategis itu kosong, akhirnya mereka orang-orang musyrik itu menempati tempat itu ya. Ra'al musyrikuna
al-jabala khalian, tatkala orang musyrik ngelihat tempat itu kosong, tidak ada pasukan pemanah, padahal itu tempat yang sangat strategis, ja'uhu minal khalq. Orang-orang musyrik di bawah pimpinan Khalid bin Walid ini, pasukan pemanah, ya, menempati tempat itu datang dari belakang, sehingga nazalu, orang-orang musyrik itu nazalu alal muslimin nabi suyupihim, sehingga pasukan Khalid bin Walid yang menempati tempat itu dari belakang, ya, mereka itu, ya, membunuh kaum muslimin, memanahi dari atas sambil membunuh kaum muslimin dengan pedang mereka. Fangqalaban nasu ila hazimah, sehingga terbalik nih, yang tadinya kaum muslim menang akhirnya menjadi kalah. Nah, inilah tidak lain sebabnya adalah menyalahi perintah, ya, panglima perang Nabi kita Muhammad SAW. Wa fi hadza taqulul ayatu suratul karimah. Dalam hal ini Allah kisahkan dengan firman-Nya, awalamma asabatkum musibah. Namun Allah Ta'ala di sini menguatkan lagi hatinya kaum muslimin. Tadi orang-orang mukmin sudah sepatah semangat dikuatkan oleh Allah sehingga mereka melanjutkan. Nah, ini ditimpa musibah yang kedua kali, yaitu banyak di antara kita ini yang sudah terbunuh. Allah kuatkan hatinya kaum mukmin, akhirnya pada akhir detik-detik terakhir kaum muslim mendapat kemenangan. Allah berfirman, awalamma asabatkum musibatun. Allah ingin menenangkan hatinya kaum muslimin, walaupun kalah ditenangkan gitu, ya. Apa kata Allah? Awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mislaiha qultum anna hadza qul huwa min indi anfusikum innallaha ala kulli syai'in qadir. Maknanya gini, ketika asabatkum ayyuhal mu'minun karisah, ketika kamu itu kalah, karisah musibah di perang Uhud, faqutila minkum sab'un, yang meninggal dunia sahabat jumlahnya 70, termasuk Hamzah bin Abdul Muttalib, singanya Islam, ya, pamannya Nabi Hamzah meninggal dunia. Qad asabatum mislaiha fi Badar. Jangan kamu, kata Allah, menguatkan hatinya orang mukmin yang tersisa supaya tetap bersemangat. Jadi kata Nabi, walaupun kamu ditimpa kekalahan, namun asabtum mislaiha, pada waktu perang Badar kamu menang. Nah, itu ya, ingin nimbulin semangat lagi. Qad asabtum mislaiha, kamu meninggal, jamaah kamu yang meninggal dunia 70 di perang Uhud, namun pada waktu perang Badar kamu bisa mengalahkan 2 kali lipat. Apa itu? Tadi itu, kamu waktu perang Badar dapat mengalahkan orang musyrik, membunuh orang musyrik 70 dan menawan 70. Berarti masih menang kita, ya. Pada waktu perang Uhud ini walaupun kalah dibandingin sama waktu perang Badar, ya, nah itu masih unggul, kamu itu masih unggul, ya. Nah, waktu perang Badar itu kamu dapat membunuh mereka 70 dan menawan mereka 70. Nah, pada waktu perang Uhud ini lebih ringan ketimbang daripada kemenangan yang kamu raih pada waktu perang Badar. Haitsu, ya, qataltum minal musyrikin sab'in. Kamu bunuh orang musyrik pada waktu perang Badar 70, termasuk siapa itu? Abu Jahal, ya, pemimpinnya. Wa asartum minhum sab'in, ya. Nah, kamu nawan mereka 70. Berarti kamu masih unggul. Ini Allah ingin menguatkan hatinya para sahabat yang tersisa itu. Ini perang Uhud belum berakhir. Qultum anna hadza, saat kamu menderita kekalahan di perang Uhud, kamu berkata, kok kenapa kita ini dapat bencana seperti ini? Wa min aina ja'atil hazimah, dari mana sebabnya kok kita kalah? Padahal Allah Ta'ala telah menjanjikan hambanya yang jihad, Allah janjikan akan memberikan kemenangan, gitu kan, ya. Jadi padahal kan Allah Ta'ala janjiin hambanya yang berperang di jalan Allah, Allah akan memberikan kemenangan. Kok kita kalah, ya? Itu kira-kira dalam benak hatinya kaum mukminin saat mereka itu kalah berbunyi seperti itu.
Waqad wa'adanallahu bin nasri, padahal Allah telah menjanjikan perang. Wa maudi'ut takrib fil ayah qauluhum anna hadza, tempat takrib ya, artinya mereka itu ya, mereka itu seakan-akan nyalahin Allah. Kok kenapa Allah janjiin kita menang, kok kenapa kita kalah? Itu kata-kata anna. Anna itu min aina, dari mana sebabnya kita kekalahan. Nah Allah Ta'ala jawab langsung, kul huwa min indi anfusikum, sabab kekalahan itu bukan kena aku, kata Allah, sebab diri kamu sendiri. Sebab kekalahan disebabkan kena diri kamu sendiri, dosa kamu sendiri, bukan karena aku yang menyalahi janji ya. Ya. Gitu ya. Nah ini kita ini masih belum dapat kemenangan nih. Ini kalah, jangan nyalahin Allah, tapi salahilah diri kamu sendiri. Apa itu diri kamu sendiri? Qul lahum ya Muhammad, inna sababal musibah minkum antum. Ya, kamu itu kalah kena kamu itu sendiri. Bimaksiatikum amra rasul, kena kamu menyalahi perintah rasul kamu itu tadi. Hirsikum alal ghanimah, kamu itu ya yang kamu pikirin duit. Yang kamu pikirin duit dan jabatan, gitulah kira-kira. Kalau dulu kan ghanimah, kalau sekarang apaan? Duit sama jabatan. Takut duit hilang, jabatan hilang. Itulah sebabnya kamu itu kalah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, ini adalah pelajaran untuk kita ini semua. Walaupun di perang Uhud sudah berlalu, namun pelajarannya masih tetap relevan ini ya. Sebab tidak lain yang menyebabkan kita ini lemah dan kalah, hubbud dunya ya. Innallaha ala kulli syai'in qadir, Allah Maha Kuasa. Qadir ala ayyan surakum, Allah Maha Kuasa membuat kamu menang, membuat juga kamu itu kalah. La mu'aqqiba li hukmih, keputusan Allah tidak ada yang bisa protes gitu lah. La radda li qada'i walakinnakum khalaftum pantakastum, kamu itu menyalahi, tidak mendengar, tidak mematuhi perintah Allah dan Rasul, sehingga yang seharusnya kamu menang, kamu menjadi kalah ya. Nah ini saja yang dapat kita kaji, karena ada acara ya, penutupan khusus yang insya Allah nanti setelah selesai kita mengaji ya, insya Allah akan kita lanjutkan ya pengajian ini nanti setelah Ramadan. Nah, ya, setelah Syawal insya Allah mudah-mudahan. Namun di bulan Ramadan masih tetap ada pengajian, namun bukan ngaji kitab nih, ada kitab khusus. Baik, ini saja. Nah, sebagai penutup, sebelum saya tutup dengan salam, mohon kiranya dibukakan pintu maaf apabila selama saya duduk di depan ini ada perilaku saya atau tutur kata yang tidak berkenan di hati para guru asatidzah sekalian. Mohon kiranya dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.